Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Wayuni. Saya dari kelas B2, Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Al-Arabiyah Lil Dirasat Al-Adyan, yaitu tentang Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, Al-Masihu Isa bin Maryam wa yu'rifu bisam, yasu'u bil abariyati wa bisam, yasu'u fil ahdil jadid wa rasulu min rasulillahi min ulil azmi min rasul wa faqan lima taqadatil Islam. Pengurapan Isa bin Maryam yang dikenal dengan nama Joshua dalam bahasa Ibrani dan dengan nama Yesus dalam perjanjian baru. Dia seorang rasul diutusan Allah dan termasuk ulul azmi menurut keyakinan Islam. Arisalahu wa nabiyya li nabi Israila yad'uhum ila ibadatillahi wahida wal ikhlas lahu fil ibadati wal audati ila siratal mustaqim. Allah mengutusnya sebagai nabi kepada Bani Israel dengan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan ikhlas dan beribadah kepadanya dan kembali ke jalan yang lurus. Ayatu bil mu'jizati ladalatu ala sadiqahu atahul injil. Allah memberikan mukjizat-mukjizat untuk membuktikan ketulusannya dan Allah memberinya Injil. Wa yufdilul muslimuna idhafatul ibarah alaihi salam bada ismu kalambiya itaukiron lahum. Orang-orang muslim lebih suka menambahkan frasa alaihi salam setelah namanya seperti Nabi Muhammad SAW untuk menghormati mereka. Al-iman ya Isa wa kullal anbiya'i wa rasul rakanu min arkanul iman wala yasuhu islamu sakhasa bidaunihi. Iman kepada Nabi Isa dan kepada semua nabi dan rasul termasuk dalam salah satu rukun iman, dan tidak akan sah Islam seseorang tanpa beriman kepadanya. Dzukirul Islam bisama'i fil Qur'an marrat bani madzukiral Muhammad marrat. Isa disebutkan namanya dalam Al-Quran sebanyak 25 kali, sedangkan Muhammad disebut sebanyak 4 kali. Ya dzkurul Qur'an an Isa waladatahu Maryam binti Umran wa tu'tabaru waladatahu mu'jizatu ilaihi haitsu innaha hamalat bihi wa hiya adara'u min duni ayat tadkhulu yasri ya'muru ma'nahu wa kalimatu minha. Al-Quran menyebutkan bahwa Isa lahir dari Maryam putri Imran, dan itu dianggap sebagai kelahirannya, di mana dia lahir dengan saat masih perawan dengan perintah Allah dan firman-Nya. Qala ta'ala fi suratil Al-Imran, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabi summa qala lahu kun fayakun. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, maka jadilah dia. Wala hukmatu ayyak tamil i'jazawahu fil khalqi fa'adahum abul basra khalqu manduni abi wala wa khaw'a basra khulaqatahu min aba wala wa kala basra khalaqahu min abi wa umma isa faman bala abun wala yaktamalu bi khalaqahu namusal khalqud daw arada'u khalaqal kaun. Dan agar hikmah menyempurnakan mukjizat Tuhan dalam penciptaan, Adam, bapak manusia, diciptakan tanpa ayah dan ibu. Hawa, manusia diciptakan dari seorang ayah tanpa seorang ibu. Semua manusia diciptakan dari ayah dan ibu, adapun Isa dari ibu tanpa ayah. Dan untuk melengkapi ciptaannya, hukum penciptaan yang diinginkan oleh penciptaannya alam semesta. Kanat lada Isal qadaratu ala fa'ala ba'dal mu'jizatu kasairul mursalina wal anbiya ma'a khassahu bihi khayahul mauta wa ibaral akamahu wal abrasu bi'idani minallah. Isa memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa mukjizat seperti semua utusan dan nabi, dengan spesialisasi dalam menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan orang buta dan kusta atas izin Allah. Wa bahasabul Qur'an fa inna Isa hayyun lam yamat khatal an wa la yuqatalahul yahud wa lam yusallabu wa la kun sabi'hu lahum barrafa'ahu ila sama'a bibadanihi wa rakhahu rahmata wa takramallah wa ilal an fil masama' kadhalika fa inna Isa muslimun masalukala rasulu fil Islam ay khada'ul amru wa nasakha mata ba'yahu ayyadakhat
ihtarul siratal mustaqim. Dan menurut Al-Quran, Isa masih hidup dan belum mati sampai sekarang. Orang-orang Yahudi tidak membunuhnya. Mereka juga tidak menyalibnya, tetapi dia disamakan dengan mereka. Sebaliknya Tuhan mengangkatnya ke surga, baik tubuh dan jiwanya sebagai rahmat dan kehormatan baginya. Dia sekarang di surga. Demikian juga Isa adalah seorang muslim, seperti semua rasul dalam Islam, yaitu tunduk pada perintah Allah dan dia menasihati pengikutnya untuk memilih jalan yang lurus. Qala ta'ala fi suratul Nisa wa qaulihim inna fatalna Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin subbihu lahum wa inna ladina talafu fihi la fi sakki minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yafina barrafa'ahu wa ilahi wa kana wa huwa azizan hakima. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Yarfadul Islam faqaratus sawlisa inna Isa huwallahum mutasajjadu au ibnu wa aslabu wa qiyamatu Yasuh. Islam menolak gagasan triunitas bahwa Isa atau Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi atau anak Tuhan, atau bahwa dia disalibkan atau Yesus yang dibangkitkan. Yaumal qiyamah wa yadzakkir Qur'an an Isa nafasahu law yada'ayu hadhil asya' wa yusayyaru ila ain asisan ya naqayu ada'ahul awliha yatufi. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak sendiri mengklaim hal ini, dan ini menunjukkan bahwa Yesus akan menyangkal klaim keilahiannya pada hari kebangkitan. Allah tuh wa ya sadadul Quran an Isa basyarum fa inni masalah kalal anbiya'i wa rasul wa anna ikhtiyara liyasana rasulah. Dan Al-Quran menekankan bahwa Yesus adalah manusia karena dia seperti semua nabi dan rasul dan dia dipilih untuk menyebarkan pesan Tuhan. Wa takarraman nasusul ahliya israka wa hum aghairah wa tadau ila tauhid wa huwa ba'anahul sabilal wahid linajah. Dan teks-teks ilahi melarang menyekutukan Tuhan dengan kerabatnya dan menyerukan keesaan Tuhan, dan itu adalah salah satunya jalan menuju keselamatan. Yu'minul muslimina ba'ana Muhammadar Rasulullah arsalil alamin al-insul wal jan. Amal masiku Isa bin Maryam wa rasulu sabiquna faqad arsalu laqaumahum khassa faqad amana bir rasulati Isa bin Maryam Isa bin min bani Israil al-kharayuna bani makafarat fadul akhra wa minal mu'ajjazatul annahu kalam nasu wa huwa sobahu fil mahdi wa annahu yal mauta wa yasufil aqmahu wal abrasu wa ya sonahu manatawna ala sakarataur wa ya nafakhu fi fayakun taira aba'anallah. Muslim percaya bahwa Muhammad adalah utusan yang dikirim ke dunia untuk manusia dan jin. Adapun Isa Al-Masih, Isa putra Maryam dan para rasul sebelumnya, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Para murid percaya kepada pesan Yesus dari Bani Israel, sementara kelompok lain tidak percaya. Di antara mukjizatnya dia dapat berbicara kepada orang ketika masih kecil, dan dia menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, membuat burung dari tanah liat dan dia meniup ke dalamnya, maka jadilah burung dengan izin Allah. An-nisabu min wajhatun nadaral ladinal islamiyya wala Isa bala'ab wa ummuhi ya Maryam binti Imran an min al-umran min bani Israel wa qad asadi ummu fil munazilan bani Nabi Zakaria. Dari sudut pandang agama Islam, Yesus lahir tanpa ayah. Ibunya adalah Maryam binti Imran dari keluarga Imran dari Bani Israel, dan ibunya tinggal di rumah Nabi Zakaria. Bani Mayakot
taqadul yahuda ayyasu Isa wa Zakaria man darayatul nabi dawaat. Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa Isa atau Yesus dan Zakaria berasal dari keturunan Nabi Daud. Injilul Kitab yu'minul muslimina anna wa anzala ala Isa kata ba muqaddas jadidu ya Musal Injilu la yakhalu li nabi Israila ba'dal daw haram alaihim wa audan bil bahasa an haqqaqatu fil tiba sabiqatu masalu Taurat wal Zabur. Muslim percaya bahwa Tuhan menurunkan kepada Yesus sebuah kitab suci baru yang disebut Injil untuk menghalalkan bagi Bani Israel sebagian dari apa yang dilarang bagi mereka, dan juga dengan mencari kebenaran di kitab sebelumnya, seperti Taurat dan Zabur. Takallamul Qur'an an Injili bi annahu yaj'alu fil qalbu mata baqaihu ra'afahu wa rahmatu lakur rasalatul haqiqahu fil injili khurfatu wa qurautil marrat adidatu fil mukhtalafil azman. Al-Quran berbicara tentang Injil yang menempatkan kasih sayang dan belas kasihan dari hati yang mengikutinya. Tetapi pesan yang benar dalam Injil telah dipalsukan dan diubah berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu inna wa yubashshiruka bikalimati minhul ismu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasu fil mahdi wa kala wa minal sholihin. Qalat rabbi annahu yakunu li waladu wa lam yamsasni basyarun qalat kadzalika wa yakhluqu may yasha wa idza qada amru fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurat wal injil wa rasulan illa bani Israila ani qad ji'tukum bi ayati min rabbikum ani akhluqu lakum minat tini wa kahayati tayri fanfuku fihi fa yakunu tayran bi idnillahi wa ubari ul akmahu wa abrasu wa uhi mauta bi idnillahi wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatul lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minal taurati wal liukhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaquwa wa atiun. Al-Imran. Mengingat Injil dalam Al-Quran. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara kepada manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia kehendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmah Taurat dan Injil. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda atau mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatmu bagimu sesuatu dari tanah sebentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai Isa bin Maryam. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.